calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih dan benar. Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu, yang suara banyak lebih dari satu, baloi atau derajat akhirnya diberhentikan oleh yang dinyatakan kalah, ngadu, putusan pengadilan, perintah kepada bupati cabut SK. Itu akibat panitia salah. 3 TPS, ha? Ternyata 3 TPS. Kabupaten oleh panitia Pilkades tingkat kabupaten. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan PPS dan KPPS itu tinggal menunggu distribusi dari panitia kecamatan yang dalam hal ini langsung dipimpin oleh Pak Camat. Nanti ada mungkin teknis-teknis yang disampaikan oleh Pak Camat kepada PPS. Mau packingnya bagaimana? Dilarang A. Melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan seluruh peraturan dilarang. B. Melakukan tindakan keberpihakan baik menguntungkan maupun merugikan calon dilarang. Jam makan segala macam udah beres. Nah, cuma tinggal teknis. Oke, 2 pasal kita sudah selesaikan. Kan Pak, supir di sini karena kami sudah berjalan sebagai penguat selama ini, ada salah satu calon dan seluruh masyarakat bertanya kepada kami, calon tidak disandingkan, namun ada salah satu calon mengusulkan apa bisa foto disandingkan di TPS. Acara BIMTEK pada pagi menjelang siang ini saya tutup dengan mengataskan hamdalah. Serentak Kabupaten Nonggal Hilir tahun 2022, sekarang sudah tahapan BIMTEK bimbingan teknis pada KPPS. Setelah ini kita akan pemetaan untuk pembagian logistik. Ya, harapan kita semua yang mengikuti BIMTEK ini paham dan mengacu kepada peraturan di dalam pelaksanaan BIMTEK. Mudah-mudahan apabila itu terlaksana, pilkada ini dapat terlaksana dengan baik dan tingkat kenetralitasan seluruh panitia penyelenggara itu yang harus paling depan. Seluruh pihak berharap pilkada ini terlaksana jurdil, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Seluruh panitia dapat melaksanakannya dengan baik. Pada akhirnya kita dapat pemimpin di desa, pemimpin benar-benar pilihan rakyat tanpa ada masalah. Ya, kapasitas saya di sini sebagai narasumber yang diamanatkan untuk menyampaikan teknis pemetaan TPS, pemungutan suara dan rekapitulasi pemungutan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS atau tingkat desa. Jadi saya menjelaskan secara detail apa tugas dari PPS, apa tugas KPPS, apa kewajiban PPS, apa kewajiban KPPS. Dan saya berharap kepada seluruh penyelenggara, baik PPS, Panwas, PLHKdes, juga Ketua BPD, untuk menghantarkan pilkades kali ini dengan jujur, benar, adil, dan amanah sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Pada penyelenggara di ujung tombak KPPS, saya berharap kepada seluruh penyelenggara yang tersebar di 173 desa itu untuk memahami tugas dari KPPS, kewajiban KPPS. Artinya ketika semua penyelenggara itu paham, insya Allah pelaksanaan pilkades ini akan berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali, dan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin desa yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan. Bu, tugas KPPS Bu, apa? Tugas KPPS salah satunya, pertama dia harus memberitahukan kepada pemilih kapan dan tanggal pemungutan suara di mana TPS. Kedua, menyampaikan kepada peserta, dalam hal ini calon kades, dilarang duduk berada di dalam TPS pada saat hari pemungutan suara. Ketiga, menempelkan DPT. Keempat, dia harus menempelkan jam dinding di TPS sebelum saat pemungutan suara. Setelah itu, dia harus menyampaikan kepada pemilih undangan atau pemberitahuan kapan pemungutan suara. Setelah itu, ke KPPS juga melalui ketua KPPS menyampaikan bagaimana memilih suara atau memilih mencoblos surat suara yang benar dan sah itu. Jadi harus beritahu bahwa surat suara yang sah itu adalah satu, surat suara yang sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Kedua, cara mencoblos yang benar, mencoblos nama, nomor, gambar yang berada di kotak suara.
Dan juga KPPS harus tahu mana-mana suara tidak sah atau surat suara yang kategori tidak sah. Misalnya contoh, kategori suara tidak sah pertama, surat suara dicoblos dengan bukan alat yang disiapkan di TPS. Artinya pemilih itu membawa alat tersendiri, mungkin membawa gunting atau mencoblos dengan rokok dan lain-lain. Jadi artinya secara general KPPS itu harus paham tugas, fungsi, dan pokok dari KPPS itu sendiri. Batasan-batasan KPPS harus berlaku jujur, adil, dan mandiri, tidak berpihak kepada salah satu calon, tidak berbuat yang menguntungkan atau merugikan calon, dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Calon kepala desa tidak boleh bersanding di TPS. Kedua, DPT atau pemilih yang berhak menggunakan hak pilih sesuai dengan ketentuan Perbuk nomor 43 perubahan Perbuk nomor 50 di pasal 32, pemilih adalah yang terdaftar di dalam DPT. Ini poin penting untuk